Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa para mahasiswa sekalian, dengan saya Dr. Tiara Puspa. Kali ini saya masih mau melanjutkan mengenai pengadaan tenaga kerja, khususnya mengenai masalah seleksi. Bagaimana metode-metode di dalam melakukan seleksi terhadap karyawan. Baik, silakan menyimak penjelasan dari saya. Metode-metode dalam melakukan seleksi terhadap karyawan itu ada banyak sekali ya. Yang pertama ini kan adalah wawancara. Jadi wawancara ini merupakan satu dialog yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengumpulkan sebenarnya ya informasi dan mengevaluasi kualifikasi dari si pelamar itu seperti apa ya. Nah, wawancara ini memiliki banyak manfaat ya, dan dapat selalu terus ditingkatkan agar kita bisa menggali informasi yang lebih dalam mengenai karyawan itu. Jadi wawancara ini tentunya harus terstruktur ya, bukan terstruktur tuh artinya pertanyaannya memang harus jelas gitu ya, apa yang mau ditanyakan, terstandar juga dan terfokus pada tujuan untuk mencari apa sih sebenarnya keahlian si pelamar itu seperti apa, dan juga perilaku dari pelamar itu seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam wawancara itu juga untuk bisa menggali ya, atau memaksa pelamar untuk dia bisa menunjukkan sebenarnya dia tuh sebenarnya perilakunya seperti apa, dan pengetahuannya dia itu sesuai nggak sih dengan yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Nah, biasanya pewawancara itu yang terlatih itu dia bisa menggunakan berbagai macam cara ya untuk menghindari kesalahan subjektif ya akibat wawancara. Nah, seperti kadang-kadang kan sering terdapat bias ya, karena kita banyak sekali yang diwawancara, ya perlu kita menghindari bias-bias yang bisa menyebabkan kita kesalahan di dalam mengambil satu keputusan ya. Oke. Terus kita bisa lanjut, yang kedua metodenya adalah memeriksa referensi ya. Hampir seluruh perusahaan ini menggunakan metode untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang dari karyawan itu. Ini dilakukan sebelum wawancara ya. Informasi tersebut itu bisa diminta ya dari orang-orang yang mengetahui mengenai si calon pelamar itu seperti apa ya. Misalnya dia diminta memberikan referensi, mungkin dia dulu waktu kuliah misalnya ada dosennya atau dosen pembimbingnya yang memang mengetahui tentang dirinya. Nah, bukti dari keandalan dan keabsahan referensi ini menunjukkan bahwa ini merupakan alat prediksi yang terbaik untuk atau mungkin juga untuk keberhasilan di pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Jadi kita menanyakan gitu ya pada orang-orang yang dulu memang pernah mengenal si orang tersebut gitu ya. Selanjutnya adalah ujian kemampuan fisik gitu ya. Ujian kemampuan fisik ya, tipe-tipe ujiannya tentu tidak hanya performance pekerjaan tapi juga ketahanan ya dari tubuh dia, dari keseimbangan, koordinasi ya, karena memang kalau memang harus pekerjaannya menghadapi seperti itu ya kita harus melakukan tes ya, tes yang untuk kemampuan fisiknya. Kemudian ada juga tes kemampuan secara kognitif ya, terdiri dari pemahaman secara verbal ya, kemampuan verbal dia kemampuan untuk menggunakan bahasa secara lisan kalau memang pekerjaannya mungkin berhadapan dengan customer langsung ya, atau kemampuan dia dalam kuantitatif ya, kemampuan dia untuk melakukan penalaran ya, untuk misalnya pekerjaan sebagai seorang researcher ya, atau kuantitatif menghitung dengan cepat untuk seorang accounting ya, itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian ada juga metode seleksinya adalah menggunakan inventarisasi kepribadian, yaitu ujian kemampuan yang berupaya mengetahui kepribadian si orang itu seperti apa. Apakah dia orangnya kontrolnya tinggi, apakah dia terlalu introvert, apa ekstrovert, atau orangnya teliti, atau orangnya sembrono dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah dilanjutkan dengan berbagai macam tes-tes dari
pekerjaan ya, pekerjaan yang lain atau ujian sampel pekerjaan. Misalnya dia berusaha untuk menirukan pekerjaan, diberi contoh misalnya diberikan satu tempat kecil ya, seperti apa namanya, dummy-nya, kemudian berpura-pura untuk bekerja di situ dan dilihat bagaimana kemampuan dia untuk bekerja di dummy seperti di kokpilot yang kecil atau bank yang dummy bank, nah seperti itu, dan melayani customer seperti apa. Demikian ya mahasiswa sekalian, kita sudah mendengarkan beberapa metode seleksi. Semoga apa yang disampaikan oleh saya bisa dipahami. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.